Sebentar, mungkin bisa ini karena waktunya juga Panjang ini ya? sempit. Di situ dijelaskan bahwa motif frustration, aggression, TH. TH itu apa? Teori. Teori. Untuk supaya cukup aja. Itu saya pakai teori yang paling simpel, Pak. Paling artinya itu yang paling umum. Aggression itu agresif. 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 Jadi biasanya misalnya kalau seandainya dalam pemeriksaan psikiatri forensik secara komprehensif itu Betul. ditemukan suatu sifat agresif, apakah masuk di situ? Tadi frustasi nggak dia, Pak? Kan tadi dikatakan mungkin ada sakit hati, putus pacar. Apa ya benar ini? Misalnya orang membunuh. Bukan, maksud saya bukan masalah isinya, tapi Bagaimana? ketika saudara mengatakan itu motif, Iya. frustration, aggression, teori. Saya pakai teorinya itu. Ya. Saya pakai teorinya Frustration, itu. aggression, teori. Itu Iya. teorinya siapa itu? Itu teorinya hipotesa umum tuh, Pak, hipotesa umum. Bukan, teorinya siapa? Ada kan yang menyampaikan teori itu pasti ada. Iya, Masa di buku, hipotesa umum? Saya lupa tadi di buku sosial psikologi, hipotesa teori frustration aggression tadi itu. Enggak, Namanya. ada ilmuwan siapa? Saya kelupaan mencantumkan namanya. Terus Iya. itu kealpaan. Kalau seandainya dalam pemeriksaan psikiatri forensik ditemukan suatu sifat agresif, Iya. ya kan? Dia mempunyai kecenderungan untuk melukai diri sendiri atau orang lain dalam kondisi tertekan. Betul. Ya kan? Terus kemudian ada beberapa stresor-stresor yang mengikuti. Ya kan, permasalahan-permasalahan hukum semua stresor-stresornya. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam teori agresif? Bisa aja. Oh, bisa ya? Begini, maksudnya gini loh. Bukan bisa aja. Tadi saya katakan. Katanya bisa aja tadi. Sebentar, Pak. Sebentar. Jangan digituin dong, Pak. Jadi kita kan lain-lain tuh itu ilmu psikiater, waktunya Bapak mendesak, desek. Jangan gitu, walaupun kita terdesak tapi kita cool, Pak. Ya. Yang biasa kan kita periksa ini ceritanya. Santai aja, Pak. Senyum, Pak. Coba, Pak. Coba tenang. Oke. Jadi gini, ya. Kita kan dari sudut psikologi nih, Pak. Bapak menggiring saya sudut psikiater. Nah, saya katakan bahwa justru tugas kita nih Pak psikolog mencoba membantu polisi dengan penilaian tadi itu. Apakah motifnya ada nih? Saya hanya mengatakan itu. Jadi tugas kita psikolog untuk bersama-sama polisi di profiling tadi itu mencari motifnya, Pak. Apa? Kemudian saya tuh mencari lagi rencananya itu apa. Jadi kita bukan menyidik, Pak. Tapi kita membantu polisi mungkin, Pak polisi, misalnya ada tumpukan jerami di sini nih kayaknya, coba deh. Terkait ini saudara analisa perilaku terdakwa ini. Iya. Nah, ini saudara membantu dalam kaitan tadi, menyampaikan motif. Betul. Jadi nah, data yang disampaikan kepada saudara apa dulu ini? Biar kita enak. Saya hanya enggak data yang saudara analisa. Saya enggak analisa data, ini teori, Pak, bahwa teori. Jadi hanya teori saja ya? Gini, orang berperilaku harus ada perilaku sebelumnya, nggak ujuk-ujuk, Pak. Bapak bisa naik saya, ada tujuannya kan, Pak? Ada motifnya naik saya. Ngapain supaya bisa menanyakan dapat? Enggak, ini saudara sampaikan analisa perilaku terdakwa ini hanya teori saja? Analisa teori dari sudut psikologi, bagaimana profiling tadi, Iya, Pak. berarti tadi jadi itu. Teori, tidak ada basic data ya? Ya, bagaimana kita mengerjakan tadi ini, dasar kita, Pak. Datanya cuma satu itu? Bukan, maksudnya itu bagaimana, tadi kan Bapak nanya, bagaimana seorang profiling psikologi mengerjakan tugasnya. Tadi kan itu, kita based on tadi itu. Enggak, terkait ini dulu, fokus si analisa perilaku terdakwa. Betul. Saudara itu datanya cuma satu itu? Enggak, data ini, data umumnya. Maksudnya umumnya apa aja? Tugas kita, bagaimana seorang asesor bertugas di kriminaling psikologi itu, Pak. Harus gitu, maksudnya gitu. Bukan, analisa, saudara kan menganalisa perilaku terdakwa. Oh ini tadi ini, nah ini sebagai contohnya. Database yang saudara lakukan sehingga tadi dibilang narsistik tidak ada, tadi dibilang belum diketahui atau apa itu? Atau gini aja. Coba pertanyaannya kita sederhanakan aja. Bahwa PowerPoint yang diperlihatkan oleh ahli ini, apakah ini merupakan hasil analisa dari data yang diperoleh oleh ahli untuk memberikan keterangan di persidangan? Oke. Ya, gitu. Betul, ya? Pas. Makasih, Pak. Terima kasih yang mulia. Ya, tadi ada tanda tanya kan, Pak. Itu saya berikan, artinya itu bahwa data yang diberikan seperti ini, kira-kira ada yang ngomong seperti itu, dimasukin, tapi tanda tanya semua. Jadi itu ini menurut pengetahuan Ibu, analisa Ibu selaku psikolog, kalau seandainya seseorang yang melakukan beberapa pelanggaran hukum berkali-kali,
Nah, itu apakah juga bisa ada korelasi yang secara langsung dilakukan terkait dengan perbuatan hukum yang yang telah dilaksanakan? Jadi pada intinya teori ini mengatakan bahwa seseorang berbuat perilaku tertentu itu ada perilaku-perilaku sebelumnya yang mendasarinya. Itu Iya. intinya itu. Nah, Pak. apabila seseorang punya catatan Betul. catatan kriminal, Betul. ya kan, catatan pelanggaran hukum, katakanlah 10 Iya. catatan kriminal itu dalam waktu yang sangat berdekatan, katakanlah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, mungkin nggak lama, itu apakah bisa sesuai teori saudara tadi, apakah bisa diketahui bahwa itu menjadi suatu stresor atau bahwa seseorang melakukan kejahatan lagi? Semua tidak mutlak, Pak. Tidak Ilmu mutlak. kita perilaku itu selalu ada determinasi, selalu ada individual difference. Tapi boleh kita masukkan sebagai dugaan. Nah, kita lengkapi tadi itu, Pak. Jadi semua dugaan Bapak tadi, coba kita masukkan teori tadi. Kita masukkan aja. Sesuai dengan mana? teori yang Ibu jelaskan tadi, apakah masuk itu? Bisa masuk. Bisa ya, juga. bisa masuk ya. Bisa. Jadi terbuka Nah, segala terkait kemungkinan. dengan ini saya sampaikan ini. Iya, betul. Fakta di dalam berkas perkara dan sudah dilakukan penyitaan, itu ada catatan kriminal terhadap terdakwa ini, pelanggaran hukum di Australia sana. Betul. Nah, sesuai dengan tadi saudara jelaskan di persidangan ini, apakah tadi saudara jelaskan bisa untuk menjadi analisa saudara terhadap yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini. Nah, pendapat saudara gimana? Iya, dimasukkan aja. Justru kita Bukan pendapat saudara, bukan dimasukkan saja. Maksud saya di probing, Pak, diperjelas lagi. Jangan satu data ini kita berhenti. Jadi tugasnya kita psikolog untuk mencari, kalau perlu kita ke Australia. Saya mau ke Australia, sedikit itu mau, Pak. Bukan, terkait dengan yang ditemukan data itu. Iya. Itu apakah juga bisa dikatakan itu criminal profile terkait analisa perilaku terdakwa ini terkait dengan teori saudara tadi, frustration aggression. Itu satu. Catatan kriminal. Yang kedua, terkait dengan pemeriksaan kriminalistik keterangan kesehatan jiwa psikiatrum tadi dijelaskan bahwa terdakwa ini mempunyai sifat yang tadi saya sampaikan, agresif, dia mempunyai kecenderungan untuk melaki diri atau orang lain apabila ada faktor yang adik kuat, ya kan. Selanjutnya dia juga kecenderungan untuk melakukan beberapa inkonsistensi, ya kan, yang ditemukan ini. Nah, itu menurut saudara faktor 3 itu aja, saya nggak usah banyak-banyak, 3 dari 3 itu, apakah menurut analisa saudara terhadap teori yang frustration aggression itu bisa di perilaku terdakwa tadi? Saya katakan, Pak, itu baru data awal semuanya. Tugas psikolog adalah mengeksplor lagi segala kemungkinan, Pak. Dicari penyebabnya, komprehensif. Itu sudah komprehensif pemeriksaan itu? Kita tidak boleh percaya gitu aja, Pak, sebagai psikolog. Harus tadi saudara katakan lagi. Secara psikolog harus memeriksa apa yang dinamakan multimetode, multirater, multitools. Iya, betul. Dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, multimetode, multirater, multitools, ada tools-toolsnya. Iya, betul. Apakah saudara membaca visum et repertum psikiatrum? Saya, bukan tugas saya, Pak, baca itu bukan tugas psikolog. Kalau misalnya kejiwaan, kita masih bisa baca dari psikiater. Bukan, di dalam psikologi, di dalam tim itu kan juga ada analisa psikolog, bukan hanya psikiatri juga dalam tim itu. Saya nggak tahu itu. Nggak tahu, karena saudara nggak dapat ya? Yang pemeriksaan saya dapat yang ini aja. Yang Burate saja? Saya sebagai asesmen kan psikologi, jadi saya cuma memeriksa ini aja. Dapat itu saja. Okay, jadi saudara tidak pernah memeriksa visum et repertum psikiatrum. Karena di dalam tim ini juga tidak hanya psikiatri juga, ada juga psikolog juga di sini. Betul. Tapi dalam itu pemeriksaannya kalau nggak salah dalam di bawahnya Ibu Natali ya, dari tim itu. Ya, berarti itu bukan ranahnya kita, Pak, untuk mengotak-atik itu. Tapi kalau di sini ada pemeriksaan psikolog juga, kan berarti ranah saudara juga? Tidak, Pak, tidak. Jadi psikolog masuk dalam tim psikiatri. Bapak jangan overlap. Jadi psikolog yang masuk dalam psikiatri itu ada pemeriksaan psikiatri, masuk ke situ. Walaupun dia yang meriksa. Jadi kita tidak kompetensi saya kita. Tunjukkan
Iya. Di sini juga ada laporan pemeriksaan psikologis. Iya, betul. Bukan di luar visum et repertum. Apakah saudara tidak punya wewenang untuk memeriksa seperti Tidak, ini? karena itu masuk timnya psikiater. Karena dia hasil di psikiater, Pak. Dia hasil psikologis, hasil psikiatri, hasil fisik dijadiin satu, Pak. Kita nggak berhak untuk memeriksa itu. Saya pernah ikut itu, Pak. Jadi saya ikut meriksa, tapi laporannya masuk laporan psikiatri. Seperti itu. Itu dasarnya di mana, saudara? Ya memang seperti itu, Pak. Jadi karena timnya tim psikiatri yang mengeluarkan, nanti dia akan kompeten stand to Pendapat trial. saudara saja atau memang? Enggak. Saya pernah melakukan itu juga. Saya Iya, pernah pendapat dalam saudara tim saja. juga. Maksud saya? Menurut pendapat saudara saja, Ya, tidak silakan meneliti nanti ini. Silakan nanti dicek, Pak. Tadi itu seperti tadi itu. Dicek di mana? Ya dicek setelah ini. Apa pertanyaan saya benar Bapak atau benar saya? Itu aja. Bukan maksudnya, ketika kita menyampaikan alasan kan pasti ada dasar hukumnya. Iya, Di saya- sini ini supaya jelas, jadi tidak pendapat subjektif. Artinya seperti itu aja. Ya, saya katakan itu. Saya katakan Bapak cek aja nanti gitu loh. Saya katakan kita tidak berhak memeriksa hasil psikiatri karena itu bidang psikiatri. Walaupun ada pemeriksaan psikologisnya. Situ, Pak. Biarpun itu terpisah dengan pemeriksaan visum et repertum, Iya. karena di sini ada laporan pemeriksaan psikologi. Tapi kan semuanya dalam laporan psikiatri kan, Pak? Dokter Nata. Enggak, itu terpisah. Ya, pokoknya Saya pikir sudah gini dijawab aja, Pak. itu ya, sudah dijawab. Udah. Dia membatasi hanya sepanjang mengenai psikologi. Iya. Sementara Kalau psikiater itu nggak dulu. bisa. Izin yang mulia melanjutkan. Saudara ahli tadi kan Anda mendapatkan data yang Ibu Ratih ya. Ibu Ratih itu dan Anda melakukan analisa-analisa dari situ juga, benar? Tadi Anda sempat mengatakan kesimpulannya bahwa hasil dari Ibu Ratih ini bias. Seperti itu? Bias maksudnya antara tujuan dengan kesimpulan itu tidak sama. Mungkin Itu. sebelumnya saya tanyakan dulu. Bahan-bahan yang Anda terima ini, yang Anda analisa, menurut persepsi atau sudut pandang Anda, apakah cukup untuk dilakukan analisa? Ini memadai tidak data-data yang Anda terima itu untuk dilakukan analisa? Bagi Ya. seorang psikolog, metodenya sendiri bagaimana? Saya katakan ini tidak standar, betul ya kan? Tadi itu tidak mengikuti metode yang Tidak standar. Ya, kan tadi cukup kita nggak usah terlalu banyak, Iya. ya Pak. Cukup daripada kita periksa di tujuan dan di kesimpulan. Selesai, Tujuan Pak. dan kesimpulan. Iya dong. Kalau Jadi gimana kita mau tujuannya- tujuan, tiba-tiba kesimpulan kita mau ke Jakarta, tapi kita nyampe Surabaya kan nggak mungkin kan? Apakah selinier itu? Iya. Tidakkah Anda menganalisa juga di sini ada bahan-bahan lain, bab 3 analisa, ada daya pikir, ada emosi, ada tipe kepribadian. Di situ tidak masuk dalam bahan analisa Anda. Iya, saya katakan yang penting tadi itu orang hanya melihat nanti tujuan kesimpulan itu. Jadi maknanya dilakukan pemeriksaan ini, Anda menurut sudut pandang Anda seperti apa? Di Itu sini kan ada. biasnya Pak, saya katakan biasnya di situ. Oke, itu biasnya. Iya, Jadi cara membedakan bias atau tidak itu hanya dilihat dari tujuan pemeriksaan dengan dihubungkan dengan kesimpulan saja. iya kan ada metode baik lagi tadi Pak, metodologi. Mungkin kan tadi saya katakan bahwa kita dalam pemeriksaan psikologis ada metode-metode yang kita perlu patuhi, ya kan? Oke. Ada sistematikanya Pak. Kita nggak bisa sewenang-wenang walaupun kita sudah ahli menggunakan metodenya kita itu Pak. Ya, oke, tadi udah Anda jelaskan ya. Tadi juga Anda menjelaskan ada mental disorder. Iya betul. Terus Anda hubungkan dengan kesimpulan, itu benar? Ya saya katakan tadi itu bahwa sehat, kemudian di dalamnya ada kesimpulan gangguan jiwa seperti itu. Gangguan coba, saya butuh pemahaman ini. Di sini di kesimpulan mana yang mental disorder? Apakah pernyataan ini DSM. termasuk mental disorder? DSM tadi itu kan histrionik segala Di mana? macam itu Pak. Di halaman berapa? Biar kita sama-sama baca, Bu. Oke. Ya, di halaman tadi yang tipe kepribadian Pak tadi itu Tipe kan. kepribadian di Iya, sini ini ditulisnya gimana? Coba dibacakan. bersangkutan dengan Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder nomor 5, DSM 5 tadi itu. Bukankah di sini makna dari saya, coba saya bertanya ya. Tipe kepribadian. Jessica memiliki tipe kepribadian narsistik berkombinasi dengan
histrionik. Iya, betul. Itu tipe kepribadiannya. Bukankah cuman itu? Yang di dalam kurung ini itu bukannya diambil dari buku mana atau dasarnya mana? Bukan Ya, seperti itu? dari DSM kan diambil. Iya, Betul. tapi tipe kepribadiannya sendiri narsisik dan histrionik itu termasuk mental disorder. Termasuk DSM makanya tadi, kalau memang sehat kita nggak perlu periksa itunya kan. Tadi profiling yang kita lihat kan harusnya Pak. Ini untuk melakukan profiling tidak termasuk dengan menganalisa tipe kepribadian ini? Nggak perlu pakai yang itu, kita profiling tadi dari kriminal tadi, hubungannya dia dengan korban, kemudian Oke. keluarganya, bagaimana dia berbuat kejahatan. Yang Sekarang saya juga gambarkan Anda itu di situ. mengatakan tadi tentang yang basic communication itu Betul. ada metode lain. Untuk melakukan analisa ini ada metode lainkah yang sesuai dengan yang dibuat oleh Dokter Ratih atau memang cuma satu caranya yang seperti Anda katakan? Saya terus terang Pak ya, psikologi forensik sendiri itu memang lagi mengembangkan tata laksana yang rigid mengenai profiling kriminal. Sedang mengembangkan tata Iya, laksana yang rigid. betul. Berarti bisakah saya artikan atau koreksi Betul. kalau saya salah, belum ada panduan yang kaku. Iya. Jadi ada metode-metode lain untuk melakukan seperti ini. Tidak masalah metode Pak, hanya masalah bahwa kesimpulan sama hasil Iya, harus tapi ada sudut Bukan, pandang lain. Maksudnya APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, itu akan membuat tata laksana bagaimana yang baku assessment. Akan membuat, belum Iya. ada. Kebetulan saya kenal sama Iya, Indonesia, Ibu. seperti itu Pak. Oh, Gitu. mohon maaf waktu tidak terbatas. Betul, belum betul. ada Belum guidelines. ada. Oke, Tetapi belum ada. kesimpulan sama akhir harus sama. Iya, itu sudut pandang Iya. Ibu ya. Baik. Lalu saya kembali tadi basic communication yang tadi ada visual 55, vokal 38 dan verbal 7. Tadi atas pertanyaan rekan saya belum dapat kepastian nih. Saya pertanyaan sederhana, apakah ada bentuk lain basic communication? Misalkan visual itu lebih dari 55 atau vokal lebih dari 38. Ada tidak? Keilmuan Anda saja. Saya nggak lihat yang lain. Bukan tidak lihat yang lain, pertanyaan saya ada tidak? Bukan tidak lihat yang lain. Begini saudara ahli, ahli dihadirkan untuk memberikan keahliannya Betul. secara objektif. Iya. Jadi kalau memang ada, jawab ada, tidak tahu, atau seperti apa jawaban Anda? Jangan subjektif. Enggak subjektif Pak. Baik. Saya belum lihat, saya tahunya itu. Belum lihat. Iya. Belum lihat ada basic gambar lain ya? Iya. Oke. Kalau memang seperti itu. Tadi Anda mengatakan ada juga terguidance, kalau nggak salah bahasanya seperti apa? Para ahli itu bisa terpersepsikan seperti payung dan lain sebagainya. Betul seperti itu? Maksudnya bahwa memang observasi ini kadang-kadang suka subjektif karena banyak faktor-faktor individual yang mendasari, sehingga karena faktor mata kita banyak faktor terbatas. individual yang Iya, jadi akhirnya Pak ini informasi lebih awal, kadang-kadang malah sekarang dipakai komputer Pak supaya nggak ada bias seperti gitu. Jadi Baik. faktor manusia. mata manusia secara awam sama Betul. profesional apakah sama dari segi intelektualitasnya? Makanya saya katakan ahli pun harus dilatih terus menerus sehingga tata laksana observasi bisa dilaksanakan seperti penyegaran kan, refreshing Tapi seperti itu. sudut pandang seorang ahli itu, misalkan tadi Anda mengatakan ada payung kuning dengan payung hitam, orang awam pasti akan tertuju langsung pada payung kuning. Tapi apakah seseorang yang memiliki intelektualitas atau pengetahuan latar belakang berpuluh-puluh tahun untuk melakukan assessment itu akan memiliki pola yang sama atau dia memang bisa membedakan? Ini saya tidak akan masuk kepada persepsi ini, saya akan objektif menilai itu. Bisa tidak? Namanya psikolog juga manusia. Saya tanya Ada bisa faktor- tidak? Bisa Pak. Bisa, saya oke. tadi itu kan. Penjelasannya seperti Betul. apa kalau memang bisa? Ya gini, makanya saya katakan tadi kalau kita sudah dekat dengan misalnya yang kita periksa, ya kalau kita misalnya lagi bad mood misalnya begitu. kita Ini kan mundurkan diri. kemungkinan lain ya? Iya, kita Oke. mundurkan diri dari Dari misalkan tadi ada sempat menyebut kode etik. Kode etik sendiri memberikan wanti-wanti atau peringatan tidak? Ini harus objektif. Walaupun Anda sedekat apapun, Anda harus bisa membedakan. Ada sendiri dari kode etik itu. kode etiknya bahwa kita melakukan sesuai dengan metode. Metode Untuk termasuk tadi itu Pak yang Bapak katakan atau tadi. dari teori dijelaskan atau dari pembelajaran saudara
mata kuliah Semuanya, dijelaskan. Pak, semuanya. Jadi Oke. ada kita Semuanya tertib dijelaskan pada mengenai metodenya. objektivitas itu. Iya pasti kita